mulai nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Sehat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis sirah ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita haturkan sholawat serta salam kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-masalul a'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Ibu bin rahmati Allah, ini pertemuan keberapakah setelah Ramadan? Sudah ketiga ya? Iya. Oh iya, ya liburnya agak lama ya. Masya Allah. Ini sudah pertemuan kedua ya. Berarti saya nggak usah menyampaikan materi tentang halal bihalal. Baik, ya. Mohon izin ibu-ibu sekalian, mungkin sedikit ya yang ingin saya sampaikan sebagai tazkiyah kita ya sebelum kita belajar bersama-sama. Kenalan dengan sosok yang sangat mulia hari ini, yaitu kita sekarang memasuki bulan Dzulqa'dah ya. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, setelah itu Muharram. Kita dipertemukan oleh Allah berturut-turut dengan 3 Ashhurul Hurum. Ya, kita dipertemukan dengan 3 bulan haram sekaligus. Ya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari ini semua? Jadi ketika bulan Ramadan itu kan Allah godok kita menjadi pribadi yang Rabbani, menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bulan Syawal gimana biasanya grafiknya? Habis gini jebles. Iya Pak ya? Ya, pengakuan juga. Kadang-kadang kita kalau sudah keluar kota gitu ya, udah alasannya apa? Capek, sholat malamnya waktu bulan Ramadan, Masya Allah bisa jam 1, bisa jam 12 gitu ya. Saya lihat ibu-ibu waktu itikaf itu jam berapa sudah bangun, jam 12 sudah bangun. Masya Allah, ada yang nggak tidur ya. Bulan Syawal, itu tadi kita sendiri yang bisa menjawabnya ya. Dan Allah Maha Tahu ya, Maha Tahu kita ini seperti apa gitu ya. Bagaimana mungkin Allah nggak mengetahui man khalaq gitu ya, siapa-siapa yang dia ciptakan, pastilah Allah tahu ya. Jadi kembali Allah ngajak kita untuk fokus pada tujuan kita. Jadi Allah pertemukan dengan 3 bulan haram yang kita sama-sama ketahui. Amal solih yang kita lakukan di bulan ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga dengan amal yang tidak baik, kemaksiatan yang kita lakukan, maka dosanya pun dilipat gandakan. Gitu ya, kembali Allah ngajak kita untuk fokus. Ya, Allah ngajak kita untuk kembali ya mengurusi ya, meriayah, merawat mutiara-mutiara yang sempat ya agak kita abaikan. Agak-agak, saya bilang agak ya, di bulan Syawal. Karena apa? Karena bilang nggak sengaja. Alasannya apa? Silaturahmi atau silaturahim, halal bihalal, banyak halal bihalalnya Ustazah, sehari itu bisa 4, bisa 5, apalagi kalau sudah hari Ahad terakhir, waduh sudah kayak dikumpulkan gitu ya. Kemudian belum lagi acara nikahan, Masya Allah, karena
ibu-ibu banyak yang meneladani keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali menikahkan, gitu ya, keluarganya atau menikahnya di bulan Syawal, maka banyak yang ikut, gitu ya, oke lah. Tapi Bismillah, ini Allah ya ajak kita untuk kembali merangkai, untuk kembali ya. Kalau sampai diuraikan enggak ya? Wala takunu kallati laqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang menguraikan kalungnya, menguraikan rajutannya setelah rajutannya itu menjadi rajutan yang kuat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhwati fillah sekalian. Bukankah ketika bulan Ramadan kita udah susah payah? Puasa di bulan Ramadan tentu saja berbeda dengan puasa-puasa kita di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Bulan Ramadan itu memang dari kata romdok. Romdok itu seperti apa? Kita ke padang pasir, kena panas yang luar biasa, sampai muncul halusinasi, seperti terlihat fata morgana, itulah romdok. Maka fitrahnya memang bulan Ramadan itu berat ibadahnya sebetulnya, tapi karena iming-iming pahalanya juga luar biasa, maka gimana? Maka kita berlomba-lomba, kan gitu. Nah, ibaratnya kita sudah punya nih, kita sudah punya mutiara puasa, kita sudah punya mutiara infak, kita sudah punya mutiara tahajud dan lain-lain sebagainya. Apakah mutiara-mutiara itu akan kita lepaskan begitu saja, ataukah kita riayah? Ataukah kita rawat? Nah, ini pilihan ada di tangan kita. Kita udah belajar dari Ummu Sulaim ya, pertemuan yang lalu. Gimana Ummu Sulaim itu seorang wanita solihah ya, radhiyallahu anha, tahu mana yang lebih berharga daripada perhiasan yang diberikan oleh Abu Thalhah. Apa yang lebih berharga? Yaitu keimanan. Nah, sekarang kita udah susah payah nih, ya. Kita sudah susah payah apa? Meraih derajat takwa, udah berusaha. Apa yang dilakukan oleh para salafus solih? 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka pertahankan ibadahnya, ya. Mereka pertahankan ibadahnya dengan cara gimana? Mereka berdoa supaya diterima semua amalan mereka. Nah, mereka pertahankan ibadah mereka itu kenapa? Karena tanda ibadah itu, amal ibadah itu diterima sama Allah apa? Dimudahkan untuk beramal solih yang serupa berikutnya. Itu tandanya kalau dikabul. Makanya bekerja keras para salafus solih, jangan sampai ditinggalkan. Maka dengan kasih sayangnya ibu-ibu sekalian, Allah pertemukan kita dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kembali Allah masukkan kita ke camp trainingnya. Ya, ada peraturannya. Kalau memang ada challenge di sini, ya, ada tantangan di sini. Kalau kita mau ambil, keuntungannya berkali-kali lipat. Kalau kita sia-siakan, kerugiannya berkali-kali lipat juga. Ya, itu semua terserah kita. Maka ayo kencengin ibadah, gitu ya. Ayo kita kembalikan lagi ya mutiara-mutiara di bulan Ramadan, aktivitas kita dengan Quran yang syahdu, yang banyak. Biasanya kalau bulan Ramadan bisa ngaji banyak ya. Kalau bulan lain, nah iya, aku kalau Ramadan itu bisa 5 juz, bisa 4 juz, bisa berjuz-juz gitu. Ketika di luar bulan Ramadan, ya oh, 1 juz kok setengah mati ya. Jadi ngono, itu berkah bulan Ramadan. Nah, itu alasan kita aja sebetulnya. Ya, sebetulnya kita tuh bisa. Ya, saya contohnya pagi ini kejar jam tayang. Kemarin itu 2 hari itu kendor gitu ya, nggak selesai target. Jadi ternyata setelah dikebut, duduk serius bisa. Gitu. Tapi tentu saja ngebut itu bukan yang diinginkan. Ya, mestinya gimana? Amal itu dilakukan dengan istiqomah. Ya, walaupun sedikit demi sedikit. Ya, bukan kita nilai dari banyaknya, tapi terus besoknya enggak. Ya, tapi apa? Istiqomahnya. Gitu ya Bu ya. Bismillah. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam ibadah dan diterima oleh Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengisi sisa waktu yang Allah berikan dengan amalan-amalan solihat yang terbaik yang diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Insya Allah kita mulai kemarin ya, kita kan udah membahas tentang Bunda Khadijah ya, radhiyallahu anha. Udah terpesona ini dengan kisahnya wanita yang punya predikat wafa. Ya, seorang wanita yang apa wafa itu? Wanita perfect, wanita sempurna. Ya, nggak ada wanita sempurna itu kecuali Bunda Khadijah dan ada beberapa wanita yang lain. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, wanita yang sempurna gitu ya, wanita yang terbaik, pemimpin ahlu surga, ya, itu ada 4. Siapa saja? Bunda Khadijah, Aisyah, Fatimah, ya, radhiyallahu anha, Asiyah, kemudian Maryam. Mestinya Maryam ini kita sebutkan dulu. Kenapa? Karena Maryam ini Bu, saking luar biasanya sampai ada di antara para ulama yang mengkategorikan Maryam ini sebagai nabi perempuan, satu-satunya nabi perempuan. Gitu ya, kapan-kapan kita ngomong. Tadi saya sempat mikir, ingin cerita tentang Maryam, tapi saya kejauhan nanti. Kita tuntaskan Ummahatul Mukminin dulu. Ya, kita kenalan dulu dengan Ummahatul Mukminin. Ya, Ummahatul Mukminin dari kata Ya, itu satu. Apa artinya Ibu. Kalau ummahat, ibu-ibu. Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya orang yang beriman. Jadi ibu-ibu yang rahmati Allah, kalau kita bilang aku loh beriman, berarti bunda-bunda kita itu siapa? Siapa? Ummahatul Mukminin itu tadi, ya, istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, mungkin sekilas tentang poligaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda dengan poligami laki-laki zaman now, gitu ya. Kalau poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ada yang memang itu perintah, ada yang maslahatnya lebih besar ketika menikahinya. Seperti contohnya Bunda Juwairiyah bintul Harith, ya, dari Bani Musthalib. Jadi ketika Rasulullah SAW menikahi Bunda Juwairiyah bintul Harith, itu semua kabilahnya itu merasa Rasulullah ini sudah jadi besan kami, udah jadi mantu kami, gitu ya. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu contohnya yang apa? Yang maslahatnya besar, gitu ya, lebih besar daripada mudorotnya. Kemudian yang perintah Allah, nah, contohnya seperti Bunda Zainab bintu Jahsh, loh sama-sama, ya, itu bukan ya, Bunda Juwairiyah ya. Bunda Zainab bintu Jahsh. Jadi Bunda Zainab bintu Jahsh ini adalah istri, ya, mantan istri apa? Anak angkatnya Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Awalnya Rasulullah SAW itu diceritain sama Zaid. Jadi antara Bunda Zainab sama Zaid ini terbentang, ya, perbedaan yang terlalu tinggi, yang terlalu besar. Kita itu kan suruh nikahin anak kita dengan orang yang kufu supaya apa? Nyambung minimal gitu ya. Ini Bunda Zainab itu bangsawan Quraisy, sepupunya Rasulullah. Ya, dari nasab yang terbaik, kaya raya. Nikah dengan mantan budak. Maksudnya Rasulullah ini persamaan derajat. Gitu kan ya? Nah, ternyata apa? Ternyata ketika memasuki jenjang pernikahan tidak semulus yang dibayangkan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Dan Allah ingin menghapus budaya, ya, anak angkat ini, ya, dianggap anaknya sendiri, menyandang nama bapak angkatnya, mendapat warisan, dan istrinya tidak boleh dinikahi. Namanya anak angkat nih ya anak angkat, bukan anak kandung, berbeda. Nggak boleh menyandang nama bapaknya. Awalnya Zaid bin Muhammad dulunya, karena diambil anak oleh Rasulullah SAW, walaupun dari kalangan budak, gitu ya. Kemudian apa? Kemudian turun ayat. Dan puncaknya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi jandanya Zaid bin Harithah. Nah, ini Rasulullah nggak ngomong-ngomong sampai tegur sama Allah. Sampai kemudian dinikahkan
Rasulullah dengan Bunda Zainab dari atas langit ketujuh. Gimana Bu? Ya, yang nikahin Allah. Nah, Rasulullah ditegur sama Allah, kenapa? Kok nggak ngomong langsung ngomong gitu? Saking apa? Saking ini terlanjur mengakar jadi budaya. Nah, termasuk di dalamnya nanti pernikahan Rasulullah SAW dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Adapun ya, yang Rasulullah menikah dengan pilihannya sendiri, terus apa gitu ya, melalui fase yang berbunga-bunga dan lain-lain sebagainya, wanita seorang ya yang menjadi istrinya. Itu siapa Bunda? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Gak ada wanita yang menyamai beliau. Gitu ya, Bunda Aisyah saking cemburunya sampai bilang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah kamu karena yang cemburunya yang cerdas, ini murojaah yang pertemuan yang lalu. Masih ingat gimana cemburunya? Ya Rasulullah, jika engkau mau menggembalakan kambing, ya, kemana kambingmu akan ke gembala? Kau gembalakan. Ada dua tanah lapang. Yang satu berumput masih hijau, belum pernah diinjak-injak kambing yang lain. Yang satu sudah pernah diinjak-injak kambing yang lain. Kemana? Kira-kira ternakmu akan engkau gembalakan. Ya Rasulullah bukan nggak tahu ya arah bicaranya Bunda Aisyah gitu ya. Tapi Rasulullah jawab dengan jujur, yaitu kemana? Ke tanah yang belum pernah diinjak-injak oleh orang. Demikian pula dengan dirimu ya Rasulullah. Engkau telah mendapatkan istri ya, yang perawan, yang lebih baik daripada istrimu yang dulu. Saking cemburunya sama Bunda Khadijah. Padahal sudah nggak ada. Tahu seperti apakah posisinya Bunda Khadijah radhiyallahu anha di hatinya Rasulullah. Nama yang nggak akan pernah beliau hapuskan dari dalam hatinya. Ya, nama yang beliau sebut-sebut senantiasa. Apalagi ketika beliau rindu sama Bunda Khadijah, disembelihlah kambing, dibagi-bagikan kepada keluarganya Bunda Khadijah, dibagi-bagikan kepada teman-temannya Bunda Khadijah. Gimana ketika beliau sudah berhasil dakwahnya saat Fathu Makkah, ya, ketika banyak orang yang masuk Islam, ya, pengikutnya udah banyak, memasuki Mekah dengan megah, ya, 10.000 pasukan ada di belakang beliau. Mana tempat yang pertama kali beliau kunjungi? Yaitu makamnya Bunda Khadijah, Ma'la. Bahkan ya, beliau dirikan pos komando di situ. Pos komandonya Fathu Makkah itu di Ma'la. Di dekat makamnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Shadaqti ya habibati, engkau benar wahai kekasihku. Ya, makanya kalau bilang romantis yang banget, ini rumah tangganya Rasulullah sama Bunda Khadijah ini luar biasa. Gitu ya. Nah, kita bisa bayangin. Sepeninggal Bunda Khadijah, ini orang beriman ya, bukan orang yang mendewakan cinta. Ya, cinta yang tertinggi miliknya siapa? Miliknya Allah. Gitu ya. Nah, ketika Bunda Khadijah wafat, bisa kita bayangkan seperti apakah sedihnya Rasulullah SAW. Yang udah nikah, udah berumah tangga selama 25 tahun. Dan gak pernah Rasulullah memadunya dengan siapapun. Padahal waktu itu Bu, ya, sangat amat mungkin Rasulullah memadu Bunda Khadijah. Ya, peluangnya sangat besar. Ya, gak mungkin bakalan banyak orang yang mau dengan sosok Muhammad Al-Amin. Tapi nggak pernah Rasulullah SAW terbetik sedikit pun pikiran untuk memadu beliau. Makanya kalau orang-orang ya orientalis bilang Rasulullah itu, mohon maaf ya, hiper atau apa gitu ya, nah itu mereka fitnah yang sangat kejam. Nah, sepeninggal Bunda Khadijah, barulah dalam waktu 10 tahun itu menikah dengan beberapa orang wanita. Kenapa? Apa hikmah dibalik itu semua? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bunda-bunda kita, para ummahatul mukminin,
mereka semua itu adalah guru-guru kita. Bukankah Al-Um Madrasatul Ula? Ya kan? Al-Um Madrasatul Ula. Kita ini adalah sekolah pertama untuk anak-anak kita. Demikian pula dengan bunda-bunda kita, Ummahatul Mukminin. Mereka ini adalah sekolah pertama bagi kita. Mereka itu sekolah-sekolah kita. Jadi rata-rata Ummahatul Mukminin itu mereka meriwayatkan hadis, kecuali yang wafat sebelum Rasulullah wafat, yaitu Bunda Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Rata-rata mereka meriwayatkan hadis. Ya, ngajar tadi. Beda. Kalau Zainab bintu Khuzaimah itu Ummul Masakin. Ya, makanya nanti kita kenalan gitu ya. Ada beberapa nama Ummahatul Mukminin, bunda-bunda kita. Yang diajari ya banyak atau sedikit? Banyak. Berarti gurunya mestinya banyak atau sedikit? Banyak. Yang pertama itu. Ya, mereka semua meriwayatkan hadis. Kemudian kecuali Bunda Maria Al-Qibtiyah. Saya belum pernah baca, tapi wallahu a'lam ya. Saya belum pernah baca yang diriwayatkan oleh beliau. Ya, tapi rata-rata mereka semua meriwayatkan hadis. Nah, kemudian tapi Bunda Maria Al-Qibtiyah pun ada yang memasukkan dalam Ummahatul Mukminin, ada yang memasukkan dalam budaknya Rasulullah. Oh, ini bukan bunda kita, tapi budaknya Rasulullah. Ya, tapi wallahu a'lam. Beliau meriwayatkan hadis apa enggak? Ummu Ibrahim. Nah, kemudian yang kedua, ya, Ummahatul Mukminin itu, ya, mereka ini adalah orang-orang yang misalnya gini ya Bu ya. Kalau guru yang kita teladani itu, ya, dia itu biasanya kita teladani di mana Bu? Di kelas, di sekolah, gitu ya. Tapi Rasulullah ini guru kehidupan Bu. Yang kita teladani kehidupannya 24 jam. Jadi babnya Rasulullah di kamar mandi, babnya Rasulullah di kamarnya, di bilik pribadinya, siapa yang akan meriwayatkan? Paham ya? Nah, yang diajar terus juga berapa? Banyak sekali sahabiah. Jadi rumahnya para Ummahatul Mukminin itu menjadi madrasahnya para sahabiah. Apalagi Bunda Aisyah, yang luar biasa sekali, ya, saingannya sama Anas bin Malik dalam meriwayatkan hadis. Siapa Anas bin Malik? Khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembantunya ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang ngintil Rasulullah kemana-mana. Bunda Aisyah itu tipenya radhiyallahu anha. Orang kalau dibilangin sesuatu, ya, maka dia nggak akan pernah bisa lupa. Udah. Begitu diajarin sesuatu, ingat, disampaikan dengan sempurna. Itulah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya poligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tentu saja wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak yantiqu, natoko, berbicara gitu ya, berucap dengan hawanya, dengan syahwat. Ya, Rasulullah itu nggak ngomong aja nggak dengan syahwatnya, tapi dengan petunjuk, in huwa illa wahyu yuha, kecuali dengan wahyu, dengan petunjuk wahyu, dengan bimbingan dari Allah. Gitu ya, apalagi berbuat. Paham ya Bu ya? Itu yang didengungkan oleh orang-orang orientalis. Rasulullah itu begini dan begitu. Nikah dengan anak di bawah umur, contohnya gitu ya. Anak masih 6 tahun dinikahi, kita harus jalan, kita harus memasuki zaman itu. Makanya nanti ketika Bunda Aisyah, mungkin kita pembahasannya agak lama, bisa jadi 2 kali pertemuan kalau nggak cukup waktunya. Kita akan ajak, mudah-mudahan ya, kita akan ajak ibu-ibu untuk memahami kultur budaya saat itu. Kita nggak bisa bayangin, nggak bisa samain, 6 tahun, oh iya saya guru bisa lurus, misalnya gitu, ya. Nah, mohon maaf. Jadi nggak bisa kita bayangkan dengan zaman kita. Contohnya kita dengan zaman ibu-ibu kita, Bu. Ya, mana yang lebih terampil? Saya tuh ingat Allahu yarham ibu
bilang, ya Allah, anak sekarang itu kalau melahirkan semua beli. Mama itu dulu popok buat sendiri, terus baju bayi buat sendiri, terus ini buat sendiri. Saya ketawa aja. Ngapain beli kalau sudah, ngapain buat kalau sudah banyak yang jual. Kalau sekarang ya gitu. Kalau dulu buat sendiri, semua buat sendiri. Ya, nah semakin zaman ini kita semakin turun ini kayaknya. Apalagi sekarang sudah generasi strawberry. Ya, sebelum kita memasuki, kita kenalan dengan Bunda yang pertama, yang kedua ya, setelah Bunda Khadijah, yaitu Bunda Sa'udah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Kita akan belajar dulu sekilas ya, seperti apakah wanita secara umum ya di dunia internasional zaman Rasulullah SAW diutus. Ya, yang pertama kita kenalan dengan wanita dalam pandangan Yunani. Ya, wanita Yunani itu apa? Mereka berpikir bahwa wanita itu penyebab segala penderitaan dan musibah. Padahal Yunani itu untuk ilmu pengetahuannya saat itu yang paling modern, yang paling maju. Tapi mereka beranggapan wanita itu penyebab segala penderitaan dan musibah. Ya, kemudian mereka juga berpendapat wanita itu adalah makhluk yang paling rendah derajatnya. Gitu ya, nggak boleh duduk di meja makan. Ya, kalau suaminya duduk di meja makan, maka istrinya gelepoh aja, gitu ya. Hanya diberikan kebebasan dalam hal ranjang saja. Selebihnya enggak. Karena apa? Ini pembuat sial, pembuat segala penderitaan. Ya. Nah, kemudian ada wanita-wanita yang punya posisi tinggi di budaya Yunani. Siapakah mereka? Karena mereka, bayangan mereka tentang wanita hanya masalah ranjang, maka otomatis yang menjadi kiblat saat itu adalah wanita pelacur dan pezina. Wanita yang mau mempertontonkan auratnya. Ya, saat itu zina tersebar luas. Itu di kebudayaan Yunani. Gitu ya, kita kalau ini baca mitologi Yunani gitu ya. Nanti dewa siapa selingkuh dengan dewi siapa, anaknya anak haram siapa gitu, saya lupa. Zeus kalau waktu itu jatuh cinta pada perempuan biasa manusia gitu ya. Terus mereka melakukan hubungan di luar nikah. Anaknya namanya Hercules. Ingat ibu-ibu atau enggak pernah nonton? Nah itu Hera selingkuh dengan siapa, pokoknya kacau. Gitu ya, itu dewanya, dewa-dewinya yang mereka anggap sesembahan. Gimana manusianya? Udah bejat ya. Nah, seperti itu. Ya, dan wanita waktu itu mereka nggak lepas ya, nggak lebih hanya simbol pemuas nafsu saja. Selebihnya mereka makhluk rendah. Ya. Bagaimana dengan wanita dalam pandangan Romawi? Nah, Romawi itu kalau sekarang negara yang paling maju. Mana? Negara mana? Amerika atau sekutu, negara-negara sekutu, Inggris, Perancis, kemudian dan teman-temannya. Ya, seperti apakah mereka? Slogan wanita mereka mengikat wanita tanpa melepaskannya. Gimana? Mengikat wanita tanpa melepaskannya. Ya, diikat tapi nggak boleh nggak dilepas gitu ya, diikat udah nggak boleh macam-macam gitu ya. Nah, bagi mereka ya dalam Romawi modern itu hubungan laki-laki dengan istrinya itu seperti majikan dengan pelayan ya. Nah, kemudian kenapa? Karena mereka beranggapan wanita itu menyeret laki-laki ke arus perbuatan keji dan dosa. Gitu ya. Apalagi yang mereka mengadopsi gitu ya, ajaran sebetulnya ajarannya Nabi Isa ya, tapi mereka
selewengkan gitu ya, yang sudah dirusak sama orang-orang Yahudi. Kan Kaisar Konstantinus gitu ya, Kaisar Konstantinus gitu ya, yang dia mengambil ajaran Nasrani dimasukkan ke Romawi. Jadi campur aduk antara agama gitu ya, Nasrani dengan penyembahan berhala. Makanya mereka akhirnya punya berhala-berhala wallahu a'lam. Itu panjang. Gitu ya. Nah, mereka ngelihat dulu Nabi Adam yang ngajak katanya gitu ya, adalah Hawa gitu, makan buah pohon kayu gitu ya, katanya orang Nasrani ya. Seperti itulah. Pokoknya mereka nganggap wanita itu menyeret laki-laki menuju perbuatan dosa. Nah, ya. Nah, waktu itu sama prinsipnya dengan orang yang Yunani secara umum. Yaitu perempuan itu ya, mereka akan kelihatan hebat kalau Kalau mereka berani mempertontonkan auratnya. Karena mereka hanyalah objek pelepas syahwatnya laki-laki. Ya. Nah, kemudian mereka juga mengenal pernikahan tanpa batas. Mau nikah dengan berapa perempuan pun terserah. Gitu ya. Makanya kalau mereka terus kemudian bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti ini, seperti itu, betapa nggak pantasnya. Mereka di zaman itu pernikahan mereka malah unlimited, malah khusus Rasulullah dibatasi pernikahannya, dibatasi 10 misalnya, kita dibatasi. Rasulullah nggak seperti mereka sampai ratusan, seperti nabi-nabi mereka misalnya. Nabi Sulaiman berapa istrinya? 100, 700, apa 1000? Nabi Daud berapa? Ya. Jadi istrinya memang banyak. Nah, kalau ini tanpa batas. Udah, kalau tanpa batas itu berapa? Sudah. Dan mereka sangat mudah bercerai. Salah dikit cerai, gitu ya. Nah, kemudian ada satu budaya lain yang sama kuatnya, yaitu budaya Persia. Apa yang terjadi dengan wanita dalam pandangan Persia? Ya, undang-undang itu berat sebelah. Kalau wanita yang berbuat kesalahan, maka mereka akan dihukum dengan sangat berat. Ya, sementara laki-laki mereka punya kebebasan mutlak tanpa batas. Wanita dilarang menikah kecuali dengan laki-laki yang memiliki banyak baju besi. Tapi kalau zina, boleh. Nah, menikah harus dengan laki-laki yang punya banyak baju besi. Laki-laki jadi seperti raja. Nah, kalau wanita lagi haid, ya, diusir dari tempatnya ke tempat yang jauh dari kota. Ya, mulas. Gak boleh datengin mereka kecuali hanya mengantar makan, itu pun gak mau deket-deket. Ya, nah kemudian ada budaya-budaya yang lain yang jauh lebih buruk ya. Cepet-cepetan aja supaya gak habis waktunya ya. Berikutnya, gimana dengan wanita di negeri Cina? Nah, orang Cina ini hidup dalam kerusakan dan kebiadaban karena mereka berzina tanpa malu dan tanpa merasa tabu. Kehidupan wanita semata menunggu perintah dan melaksanakannya tanpa bisa menolak. Ya, anak perempuan di budaya Cina tidak mendapatkan keturunan, tidak mendapatkan warisan. Ya, kemudian wanita di negeri India. Pernah nonton film India, Bu? Kalau suaminya meninggal, istri solihah gimana? Sakti, harus bakar diri. Ya, sama jenazahnya suaminya. Itu istri solihah bagi budaya Hindu India. Ya. Kemudian wanita itu dianggap seperti budak dan laki-laki dianggap raja-raja. Wanita sumber kesalahan dan penyebab kemunduran akhlak maupun mental. Tadi, kalau wanita itu baik, ketika suaminya mati, maka dia akan membakar diri bareng sama jenazah suaminya dibakar.
Kejam ya. Pernah tahu Bu filmnya Bu? Itu film India zaman dulu. Kalau zaman yang baru-baru kayaknya udah nggak ada. Ya. Nah kemudian wanita dalam pandangan Yahudi, ya, mereka berpendapat wanita itu makhluk paling rendah dan hina, ibarat barang tidak berharga yang bisa dibeli di pasar-pasar. Ya, mereka harus dikekang, sama seperti Romawi tadi. Nah, kemudian wanita dianggap salah satu pintu dari pintu-pintu jahanam. Ya. Kemudian wanita dianggap laknat. Ya, kalau haid dikucilkan. Tapi bedanya kalau yang tadi itu kan di luar kota ya. Kalau ini enggak, di belakang rumah yang jauh gitu, dibuatkan rumah gitu, makan sendoknya, peralatan makannya enggak boleh sama dengan mereka. Roti, air tawar dianggap menjijikkan. Nah bedanya dengan wanita Nasrani, nanti mereka digauli saat haid. Gitu ya, kalau Yahudi malah jijik gitu ya, berlebihan. Kalau Nasrani saat haid digauli. Ya, merata perzinaan yang mengatasnamakan kebebasan. Ya. Nah, ini dalam pandangan orang-orang Nasrani itu biang kemaksiatan, akar kejahatan dan dosa. Ya, ceritanya Bunda Hawa itu ya, dan Nabi Adam dianggap pintu setan, keburukan mutlak, gitu ya. Nah, hubungan badan antara laki-laki dan wanita adalah najis, walaupun melalui pernikahan. Ya, terus tidak punya hak waris. Ya mesti najis. Mereka waktu orang haid digauli. Gitu ya, jadi seperti itulah wanita dalam pandangan bangsa-bangsa di dunia secara umum. Bagaimana dengan pandangan bangsa Arab jahiliyah? Mirip-mirip. Wanita tidak mendapatkan warisan, gitu ya. Kemudian tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pikirannya dalam seluruh permasalahan hidupnya. Pokoknya semua terserah walinya. Mau nikah, ya walinya yang menentukan, gitu. Seorang anak berhak melarang janda ayahnya untuk menikah. Jadi wanita itu diwariskan. Jadi misalnya ibu tiri itu, ya. Bapaknya meninggal, maka ibu tiri tadi diwariskan ke dia. Ya, dia berhak melarang janda bapaknya itu untuk menikah. Atau kalau mau menikah maka harus apa? Kayak dijual. Gitu ya. Nah, kemudian ada 4 macam pernikahan jahiliyah. Saya pernah sampaikan Bu, belum ya? Ada pernikahan biasa, ada pernikahan yang namanya al-istibda. Al-istibda itu seperti apa? Ketika seorang laki-laki, ya, dia ini pengen dapat anak, ya, bibit unggul. Dia merasa bibitnya dia kurang unggul. Maka dia pinjamkan istrinya ke temennya yang dia anggap bibit unggul sampai istrinya hamil. Pengen. Ya. Nah, nanti kalau sudah ini kembali dianggap anaknya dia. Ya, belum lagi perbudakan itu merajalela gitu ya. Itu wanita-wanita budak itu bebas berzina, suka berzina dengan ini yang bukan tuannya. Kemudian juga mereka merasa malu kalau punya anak perempuan. Ini wadul banat. Mereka kubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Nah, tapi anehnya mereka bilang para malaikat itu anak perempuan Allah. Tapi mereka nggak mau punya anak perempuan. Gitu ya. Nah, seperti itu kondisi wanita ya di dunia internasional saat itu. Maka ya kita akan tahu betapa Rasulullah SAW ini sangat memuliakan ya para wanita. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik laki-laki terhadap istrinya.
Sampai pernah nanti Rasulullah SAW itu didemo sama istri-istrinya. Kira-kira ya, minta tambahan uang belanja. Padahal Rasulullah tuh kalau ngasih uang belanja istrinya gimana? Sedikit atau banyak? Banyak. Karena ghanimah itu kan 1/5 milik Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah ini suka bagi-bagi juga. Istrinya itu diberi, tapi istrinya itu juga sangat mencintai sedekah. Gitu ya. Nah, berani demo Rasulullah itu kira-kira gimana, Bu? Hubungan dekatnya mereka. Saking dekatnya ya. Kalau dekat terlalu dekat tuh lama-lama bisa kelunjak. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kita akan kenalan insyaallah biidznillah. Nah ya, sekarang kita akan berkenalan dengan bunda kita, Bunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Ya, bintu Zam'ah. Ya, beliau ini termasuk golongan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Orang yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin. Ya. Nah, namanya adalah Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdus Syams bin Abdul Wud al-Amiriyah. Ya, nggak usah ditulis ya apa. Ya, Saudah bintu Zam'ah gitu aja ya. Nah, kemudian ibunya namanya Syumus bintu Isa bin Zaid bin Labid An-Najariyah. An-Najariyah dari Bani Najar. Ya, ibunya Abdul Muthalib, ya, kakek buyutnya Rasulullah yang perempuan itu kan juga dari Bani Najar. Gitu ya. Nah, bisa dibilang ya, beliau ini dari Bani Amir. Ya, Bani Amir sama dengan Suhail bin Amir. Masih sepupuan dengan suaminya Sakran bin Amir. Ya, ini adalah golongan bangsawan. Bangsawan Mekah. Jadi punya nasab yang tinggi. Menikahlah ya Bunda Saudah ini dengan Sakran. Ya, Sakran binti bin Amir. Saudaranya Suhail bin Amir. Siapa Suhail bin Amir? Suhail bin Amir itu dulu juru bicaranya orang-orang Quraisy yang nanti akan membuat, yang kelak akan membuat perjanjian yang sangat merugikan kaum muslimin. Ya, namanya perjanjian Hudaibiyah. Ya, ahli pidato Suhail dan punya nasab yang tinggi. Ya, perawakannya Bunda Saudah itu orangnya gemuk, tinggi, besar, gitu ya. Nah, kemudian beliau itu orang yang sangat suka bersedekah. Pernah suatu ketika Umar bin Al-Khattab mengirimkan dirham 1 karung ke beliau. Ya, sepeninggal Rasulullah. Ya, mungkin ghanimahnya perang gitu ya, atau diambilkan dari Baitul Mal gitu ya. Istrinya Rasulullah dikasih jatah. Nah, dikasih uang 1 karung. Apa yang dilakukan oleh Bunda Saudah? Langsung beliau ya radhiyallahu anha bilang, ini dirham kok 1 karung seperti kurma aja. Ayo tolong ambilkan talam itu Mbak. Nah, bilang gitu sama budaknya gitu ya, kalau bahasa kita sekarang. Diambilkan semua talam itu dipenuhi dengan dirham-dirham, dibagikan orang miskin sampai habis. Ya, itu kebiasaannya Ummahatul Mukminin itu seperti apa? Seperti itu. Ya, tapi nanti ada yang lebih dari itu. Yang dibilang sama Rasulullah SAW, tangannya paling panjang. Ya, beliau juga orang yang cerdas, terus humoris dan pandai bergaul. Saya tambahkan satu lagi, orang yang sangat logis. Ya, baik. Beliau adalah orang yang mencintai ilmu, gitu ya, disebutkan, dan zuhud. Ketaatannya sama Rasulullah SAW itu betul-betul sudah ya A ya A, gitu ya, B ya B, walaupun situasinya seperti apa. Jadi ketaatan yang tanpa syarat.
Ya, ada lagi orang kan misalnya ini kondisinya seperti ini, jadi ini masih kalau Bunda Saudah enggak. Ya, contohnya seperti Rasulullah SAW bilang, ya bersabda bahwa ini haji ini nggak apa-apa untuk tahun ini. Berikutnya kalian tinggal di rumah. Nah, pemaknaan kalimatnya Rasulullah SAW hadis itu oleh para ummahatul mukminin itu dimaknai bukan berarti nggak boleh keluar dari rumah sama sekali. Kalau haji nggak apa-apa. Yang lainnya masih berhaji, tapi Bunda Saudah nggak mau. Udah Rasulullah ngomong gitu, udah nggak usah dianu lagi. A ya A, paham ya? Nah ini kalau kita sekarang misalnya kayak hukumnya musik, oh heboh hukumnya musik. Ya saya nggak kepingin bahas fikih ya, nggak sebetulnya. Cuman itu tadi, hukumnya musik misalnya ini haram, misalnya gitu. Ya udah haram, udah nggak boleh berarti nggak ada A, B, C, D. Padahal sebetulnya ada yang B, yang C, yang D. Nah gimana? Ya sudah nanti Allah akan jadi hakimnya. Allah tidak akan menghukum kita di luar kapasitas kita. Ya, nah, nanti tanya sama guru fikihnya aja, jangan sama saya. Ya, itu tadi. Itu contohnya. Saking Bunda Saudah itu serius. Misalnya ngambil hukum itu yang paling berat. Paham? Nah, itu tadi. Ya. Nah, kemudian beliau ini nikah dengan salah seorang di antara as-sabiqunal awwalun minal muhajirin tadi ya, Sakran bin Amr al-Amiri. Ya. Jadi Sakran ini mengalami penyiksaan yang sangat hebat dari keluarganya. Jadi ketika orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ini udah berputus asa. Ya ini dakwahnya Rasulullah SAW. Ini kenapa kok semakin berkembang? Semakin ditindas, semakin berkembang. Mereka sudah pakai berbagai macam cara. Mulai mereka itu pendekatan ke Abu Thalib. Ya Abu Thalib ini awalnya mau, kemudian Rasulullah nangis. Berkata, ya, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah, niscaya tidak akan pernah aku lakukan, ya, sampai Allah yang memutuskan. Jadi akhirnya Abu Thalib ya sudah nggak mungkin. Kemudian mereka coba pakai cara kekerasan. Ya, mereka coba apa? Menyiksa para sahabat Rasulullah SAW. Kita sudah tahu ya seperti apakah keluarga Yasir yang syahid di ujung tombaknya Abu Jahal. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Penyiksaan ini luar biasa, Bu. Ada di antara salah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Penyiksaan yang beliau dapatkan radhiyallahu anhu adalah beliau ini dipanggang di atas api. Ya, yang mana api tadi akhirnya padam karena kena lemak tubuhnya Khabbab. Kita kalau manggang sate itu ya, sebentar lagi Idul Adha, manggang sate gitu, apa yang pertama kali yang keluar? Tetesan-tetesan lemaknya. Itu lemaknya Khabbab, ya saking banyaknya gitu ya, sampai apinya padam. Pernah juga diseret beliau radhiyallahu anhu di atas batu yang tajam, sehingga sininya itu terbelah. Ada juga di antara para sahabat ya yang dimasukkan di baju besi, kemudian dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Kayak gimana Bu itu? Kayak di oven. Orang dimasukkan oven, iya kan? Oven kan seperti itu. Saya itu kalau baca kisahnya para sahabat itu ya, kemudian ingat gitu ya, seperti apakah orang-orang Palestina. Mereka itu gaya hidupnya para sahabat banget. Yang tahan siksaan untuk mempertahankan akidah mereka. Ya, anak-anak kecil nggak takut dengan ancaman senjata. Bahkan dibuat apa? Tameng hidup. Jadi mereka kalau mau menyerang rumah atau apa gitu ya, penggeledahan atau apa, anak kecil Palestina terus jalan depan mereka, ditodong kanan kirinya. Ya, gimana dokter Adnan Burj syahid di penjara.
setelah mengalami penyiksaan 4 bulan namanya, disiksa sampai mati, sampai syahid insya Allah. Dan gimana istrinya yang luar biasa ketabahannya. Nah ini kita jadi ingat para sahabat as-sabiqunal awal, di mana mereka mengalami penyiksaan ya dari keluarga mereka sendiri. Ketika mereka mikir udah nggak mungkin nih, kita cara lembut ini nggak mungkin ini. Ya kalau dibiarkan nih Muhammad ini menjadi-jadi nanti, ya mengaruhi jamaah haji dan lain-lain sebagainya. Kita harus ambil langkah nih. Nah, waktu itu Umar bin Khattab masih belum Islam. Apa kata beliau? Udah kita urusin keluarga kita masing-masing aja. Kalau keluarga kita ada yang jadi pengikutnya Muhammad, pengikutnya agama Sabi'ah, mereka bilang agama Sabi'ah ya. Kita yang akan siksa mereka. Ya, termasuk yang disiksa oleh keluarganya adalah sakran. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sakran ya dan para sahabat yang tertindas lain untuk berhijrah. Ya. Nah, tempat yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah yaitu di Habasyah. Kenapa di Habasyah? Karena di situ ini nggak bunyi nih. Tes. Kenapa ya? Tes. Sudah ya, tapi pelan ya. Bunyi ya, tapi pelan. Tes. Udah. Ya, saya lanjutkan. Pegang aja udah, gak enak. Gak apa gini aja ya. Tes, udah ya. Ya. Sakran tadi ya dan para sahabat lain yang teraniaya akhirnya diperintahkan untuk berhijrah oleh Rasulullah SAW ke Habasyah. Kenapa negeri Habasyah? Karena di situ ada Najasyi. Najasyi itu ya di negara Habasyah itu negara Ethiopia kalau sekarang. Itu adalah seorang raja yang tidak membiarkan seorang pun terdolimi yang tinggal di negaranya. Siapapun yang minta suaka, minta perlindungan, pasti dilindungi. Maka mereka berhijrah. Dan hijrah itu, ibu-ibu solihah, ya, nggak seperti perjalanan kita safar kemana zaman sekarang. Kalau kita kan sekarang enak ya, apa nggak usah pakai mic aja. Kayaknya suara saya udah keras kok. Nggak apa, nggak masalah. Ya, iya. Ya, syukron Ustazah. Kalau kita, misalnya kita sekarang kemana? Ke Surabaya gitu ya. Ya, walaupun misalnya panas, akhir-akhir ini kan lagi panas-panasnya gitu ya. Itu kita naik mobil ber-AC, kita naik bis ber-AC, ya cepet lagi perjalanannya dan lain-lain sebagainya. Kalau zaman dulu Bu, yang dilewati itu bukan jalan tol seperti sekarang. Jalan-jalan yang udah bagus. Yang dilewati jalan-jalan yang nggak rata. Cadas, batunya batu-batu cadas. Atau padang pasir yang tiba-tiba bisa terjadi badai. Yang panasnya luar biasa. Seperti apa? Seperti kita berjalan di atas apa? Ini penggorengan pasir tuh. Ya, kerupuk pasir tahu? Ya, itu penggorengannya. Nah, panasnya seperti itu. Ya, banyak di antara orang-orang yang dia nggak kuat, meninggal dia karena beratnya perjalanan. Contohnya siapa yang meninggal karena beratnya perjalanan? Yaitu Aminah bintu Wahab, ibunya Rasulullah SAW, yang sepulang dari Madinah, itu ya, beliau nggak kuat melanjutkan perjalanan dan wafat. Ya, itu bukan hal yang ini, apalagi ketika mau ke Habasyah. Mau ke Habasyah itu Bu, harus menyeberangi Laut Merah. Laut Merah itu orang-orang tuh nggak seneng nyeberangi Laut Merah kecuali terpaksa. Kenapa? Karena cuacanya sangat nggak bisa diprediksi. Gitu ya, tapi Allah memudahkan. Ketika mereka dikejar gitu ya,
Nah, pas mereka dikejar nih mereka khawatir gimana kalau nggak ada kapal ini. Subhanallah, Allah datangkan kapal dagang. Sehingga mereka langsung dibawa ke negaranya Najasyi. Tapi tentu saja ya, hidup di zaman Rasulullah tanpa merasakan hangatnya tatapannya, tanpa merasakan indahnya siraman rohani yang beliau curahkan di hati-hati yang gersang, maka kehidupan seperti kering. Ya, walaupun mereka aman tinggal di negaranya Najasyi, tapi ya mereka rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka hidup enak, Najasyi adalah sebaik-baik tetangga yang memperlakukan tetangganya dengan sangat baik dan hormat. Tapi mereka tetap merindukan Makkah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika para sahabat ini mendengar bahwa orang-orang musyrikin Quraisy bersujud bareng-bareng, ya, dan waktu itu ya yang viral adalah trending topiknya saat itu apa? Bahwa orang-orang musyrikin Quraisy sudah masuk Islam. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu membacakan surat An-Najm, Bu. Ya, baca surat An-Najm. Biasanya Rasulullah nggak pernah membaca surat yang agak panjang, pendek-pendek atau ayat-ayat. Ini agak panjang, ya. Kemudian kan belakangnya ada sujud tilawahnya, ya. Itu Rasulullah bersujud, semua orang-orang musyrikin Quraisy yang dengar langsung ikut sujud. Ya, sak Mekah bersujud. Bahkan ada orang tua yang dia tidak mungkin bersujud, ya, maka dia ngambil tanah, dia taruh di kepalanya. Aku sudah bersujud. Bayangin, Bu, kekuatan Al-Qur'an. Ya, bahwa mereka dibilang yukadzibuna biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Bukan yukafiruna biddin, kafir terhadap agama. Kenapa? Karena mereka itu sebetulnya percaya, tapi mereka nggak mau. Apa yang menyebabkan mereka nggak mau? Karena gengsi, Bu. Hati-hati, makanya perempuan, kita ini yang punya gengsi. Kalau untuk kebaikan, kalau untuk dinullah, letakkanlah gengsi kita, harga diri kita serendah-rendahnya. Yang paling tinggi adalah syariat, yang paling tinggi adalah dinullah. Ya, termasuk contohnya minta maaf sama suami, gitu ya. Berat nggak, Bu? Gue aku jaluk maaf kok ngelunjak, gitu. Hal apa itu gitu, Bu? Enggak ya, insya Allah kita enggak seperti itu. Kita termasuk yang golongan sayang, aku tidak bisa tidur, ya. Kalau marah sama suaminya, sebelum engkau meletakkan tangan di atas kepalaku dan bilang kalau engkau ridho. Insya Allah kita termasuk yang golongan itu ya, Bu ya. Insya Allah, ya masih ada suaminya nih. Ya, insya Allah. Yang sudah enggak ada, memotivasi keluarganya untuk menciptakan rumah tangga robbani. Gitu nggih? Baik. Nah, kemudian Ibu-ibu yang rahmati Allah, pulanglah Sakran bin Amr dan mengajak keluarganya, istrinya Saudah. Nah, ternyata ya, ketika mereka pulang, mereka menyaksikan orang-orang musyrikin Quraisy enggak lagi beriman, gitu ya. Mereka kan bohong-bohongan bilang, "Oh, kami itu kenapa kamu kok sujud?" "Iya, itu kan aku sujud ke Ghoronik yang mulia, yang syafaatnya kami nanti-nantikan." Siapa Ghoronik? Berhala mereka. Masih ngeles. Itu loh, Bu. Kenapa yang jadi nabi kok dia? Kenapa kok bukan aku? Kenapa kok bukan keluargaku? Kenapa yang jadi nabi kok masih kecil? Ibaratnya Rasulullah 40, mereka udah berapa umurnya? Kenapa kok? Nah, itu tadi. Kalau rumus yang harus selalu kita ingat, ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Kalau di hati kita ada penyakit, kita nggak berusaha untuk menghapusnya, untuk ngobatinnya, berdoa, ya, banyak-banyak beristighfar supaya penyakit hati itu hilang, maka Allah akan menambah penyakit hati itu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa ngelihat. Ya sama seperti orang-orang musyrikin Quraisy, yang akhirnya mereka mati dalam kekafiran gara-gara
Ya. Nah, kemudian ketika Sakran dan keluarganya pulang, akhirnya mereka ngelihat kenyataan yang seperti itu, mereka semakin disiksa, semakin nemen. Ya, nggak lama Sakran pun wafat. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu latar belakang pernikahan siapa? Saudah dengan Bunda Saudah dengan Sakran. Nah, kemudian belum, itu hijrah ke Habasyah masih. Hijrah yang pertama itu. Hijrah yang kedua nggak ikut. Belum masih. Waktunya kurang sebentar ya. Iya. Gitu ya, pelan-pelan yang penting kita bisa menikmati gitu ya. Saya tuh gini loh, kalau misalnya kita ngejar selesainya materi, tapi kita nggak mendapatkan hikmah, itu kok sayang banget gitu loh. Pengen sedikit-sedikit, tapi terus kemudian kita terapkan bersama-sama. Gitu nggak Bu ya? Ya, udah pelan-pelan aja. Nah kemudian terjadilah Amul Huzn, tahun duka cita, yaitu Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua sosok yang paling dicintainya. Yang Abu Thalib sosok yang berdiri di depan, menjadi tamengnya. Sementara Bunda Khadijah, ya, penjaga hatinya, gitulah ibarat kita ya, perkataan kita. Jadi itu tadi, dua sosok yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW sepeninggal Abu Thalib dan Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu terpaksa harus berdakwah di luar Mekah. Kenapa? Karena pemimpinnya pemimpinnya Bani Hashim saat itu, yang awalnya Abu Thalib meninggal digantikan oleh adiknya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab nggak seperti Abu Thalib yang membantu dakwah. Abu Lahab bilang, wes terserah kalian mau apain Muhammad, terserah. Berani dia macam-macam dakwah di sini, udah bunuh aja atau apa, Bani Hashim nggak akan melindungi dia. Dia melepaskan perlindungan Bani Hashim kepada Rasulullah SAW. Ya, nah, maka kemudian Rasulullah SAW mulai mengupayakan hijrah kemana? Awalnya ke Taif. Ya di Taif itu Rasulullah nggak tinggal 1-2 hari, agak lama, ya sebulan gitu atau beberapa pekan gitu. Nah ternyata apa? Orang-orang Taif dihasut oleh para pemimpinnya untuk memusuhi dakwah Rasulullah. Padahal sebetulnya mereka tahu ini adalah dakwah yang benar. Tapi mereka cuma khawatir nanti kekuasaan mereka sebagai pemimpin Taif akan direbut oleh Rasulullah. Maka mereka menghasut orang-orang Taif untuk menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya diusir kayak ngusir kucing pasar, gitu ya. Dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Gitu ya. Nah kemudian Allah memberikan perlindungan. Ini kalau kita belajar Sirah Nabawiyah nanti detail Bu ya. Nah, Allah memberikan perlindungan di ini apa masuk Islamnya Jin Nusaibin terus apa. Pokoknya itu ya dalam setiap kesulitan yang Allah kirimkan itu ada kemudahan yang jauh lebih banyak. Diusir sama orang Taif, sak kabilah jin masuk Islam. Jin-jin dari Irak, Jin Nusaibin. Yang diabadikan Allah di surat jin. Jin-jinnya curhat sama Rasulullah. Oh kamu, dulu tuh di antara kami tuh ada yang ngomong yang bohong-bohong. Ya, bilang yang enggak-enggak tentang Allah. Bahwa Allah tuh memiliki anak dan lain sebagainya. Ternyata jin itu juga ada yang Kristen ya. Itu pengakuannya, curhatnya para jin-jin Nusaibin. Gitu ya. Nah kemudian Rasulullah masuk kembali ke Makkah. Nah di situ mulai gitu ya Allah memberikan hiburan yang lebih tinggi lagi, ya kemudahan yang lebih banyak lagi, yaitu Allah memberikan nikmat Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu muncul bibit baru dari Madinah, gitu ya 6 orang dari suku Khazraj, cikal bakal kaum Ansor, diikuti dengan 12, diikuti dengan 82, gitu ya, kelak akan berhijrah. Ya, nah ketika itu setelah 6 orang Madinah yang masuk Islam dan mereka berjanji mereka mau berdakwah, jadi gitu Bu. Para sahabat itu dakwahnya nggak nunggu mereka gelarnya PhD dulu atau LCMA dulu untuk dakwah. Jadi mereka dapat apa langsung dakwah. Ya, siapa yang bisa kita dakwai? Kita bisa dakwah ke keluarga. Kita bisa ngajak teman, kita bisa ngajak siapapun.
Nggak nunggu mereka itu punya gelar tertentu, sekolah dulu, enggak. Jadi 6 bibit unggul dari Madinah, orang-orang Madinah ini ngajak temennya. Berikutnya tahun haji berikutnya, mereka datang 12 orang. Ya, nah ketika itu sempat 1 tahun Rasulullah SAW nggak nikah sama sekali. Dan para sahabat ini nggak bisa membayangkan seperti apakah sedihnya Rasulullah. Nggak ada yang hibur ini. Memang waktu itu ada Ummu Kulsum, ada Fatimah radhiyallahu anhumah. Tapi tentu saja posisinya anak ini tetap sama dengan, tetap beda dengan istri. Saya tuh ingat Allahu yarham ayah bilang, ya beda antara istri dengan anak. Ya, makanya saya bersyukur sampai terakhir itu saya nikahin Abah. Alhamdulillah. 3 tahun sebelum meninggal saya nikahin. Ya, jadi meninggal dalam keadaan punya istri. Nah itu lebih baik, coba ibu-ibu tanya ke guru fikihnya. Mana yang lebih baik, meninggal dalam keadaan punya istri atau nggak punya istri? Gitu ya, jadi ibu-ibu jangan menghalangi, misalnya ada bapaknya, oh ini mau menikah, terus apa, loh kita mestinya, gitu ya, itu bakti kita sebagai anak kita, sebagai anak. Dan alhamdulillah, Bu, ini saya nggak nyombong ya Bu ya, saya hanya tahadus binikmat, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua. Alhamdulillah sampai terakhir kami dikasih kesempatan untuk nuntun. Ya, karena ya Allah yang diinginkan tuh hanya ini. Sebetulnya kan kalau misalnya dinikahkan, itu kayak seolah-olah kita kayak cari masalah ya. Kayak cari masalah enggak? Sebetulnya iya. 2 kali kami nikahkan ayah, sepeninggal ibu. Kayak seolah-olah, aduh lah, saya udah nggak usah sama anak. Beda. Antara anak dengan istri ini beda. Kalau memang cari masalah biarlah. Dulu ketika kami masih kecil, betapa banyak pengorbanan orang tua untuk kami. Sekarang kita suruh korban sedikit untuk ibu tiri. Masa nggak mau? Ya memang beda. Ya memang beda sama ibu. Tapi ya Allah, mudah-mudahan itu bagian dari bakti kami kepada orang tua. Itu nggak Bu ya, kompakan sama adik-adik. Kalau dibilang pengen nangis, ya pengen nangis Bu. Rasanya kan kayak nggak ada yang kayak mama gitu ya, nggak ada yang boleh rasanya ngambil posisinya mama. Nah, tapi udahlah kita harus move on. Kita kembali kepada Rasulullah SAW. Seperti itu juga lah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Usia beliau saat itu 51 tahun. Ya, kemudian para sahabat rundingan nih, siapa yang maju nih untuk nawarin Rasulullah SAW. Mereka ini ingin tapi malu hati, sungkan gitu ya sama Rasulullah SAW. Akhirnya majulah istrinya orang yang paling alim saat itu, yang Rasulullah bilang ini adalah orang alim, bukan paling, orang alim, ya, yaitu Utsman bin Mad'un, istrinya Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Ya, orang pertama yang dikubur di perkuburan Baqi, yang kemudian Ruqayyah nanti dikuburkan sebelahnya Utsman bin Mad'un selepas perang Badar. Nah, Khawlah bintul Hakim, ini yang saya kenapa kok saya sampai bilang, ini istri suaminya begini. Rasulullah memberikan ini orang solih dan lain-lain sebagainya. Ya, orang solih, istrinya kan solih juga, solihah juga. Gitu kan ya. Nah, ini Khawlah ini memang dia comblang, radhiyallahu anha. Ya, memang comblang dan dia adalah orang yang baik. Ya, yang nawarin istri kepada Rasulullah bukan orang sembarangan. Nah, para sahabat itu turut merasakan kesedihan, ini nggak ada yang menghibur. Ya, maka majulah Khawlah ya Rasulullah. Ya, tidakkah engkau menikah? Nah, Rasulullah SAW berkata, siapa yang bisa menggantikan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha? Ada 2 kandidat Rasulullah, gitu ya. Ada yang perawan, ada yang janda, gitu ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa mereka? Nah, sebelumnya itu udah mimpi, Bu. Apa mimpi Rasulullah SAW? Yaitu malaikat Jibril datang membawa talam warna hijau. Talam tertutup bludru warna hijau.
Ya, kemudian bilang kepada Rasulullah SAW, ini sahih Bu, bukalah ya Rasulullah, di situ ada gambar istrimu. Pas dibuka sama Rasulullah, gambarnya siapa? Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu kalau mimpinya Nabi itu wahyu. Seperti Nabi Ibrahim, itu mimpinya nggak sekali ya. Rasulullah mimpi Malaikat Jibril membawakan talam. Ada juga riwayat yang lain tandu. Malaikat Jibril membawa tandu, gitu ya. Bukalah ya Rasulullah, di situ ada gambarnya istrimu. Tapi apakah Rasulullah langsung melamar? Terus apa? Ya, manusiawi sekali perasaannya yang sedang dihempaskan kesedihan. Gitu ya, tapi bukan Rasul namanya, bukan Rasulullah SAW namanya. Kalau kehidupan pribadi dicampur adukkan dengan kehidupan dakwah. Walaupun kehidupan pribadinya lagi hancur berantakan, tapi dakwah luar biasa. Tetap loh dakwah ke sana ke sini, ke sana ke sini. Gitu. Ada yang ustadz atau ustadzah apa? Lagi ini ada masalah, ya, walaupun kita nggak seperti Rasulullah, Rasulullah makomnya tinggi, gitu. Masya Allah. Nah kemudian kalau gadis, yaitu putrinya sahabatmu, Aisyah. Kalau janda, yaitu jandanya Sakran, yaitu Saudah bintu Zam'ah. Nah posisinya Bunda Saudah waktu itu, keluarganya yang masuk Islam cuma satu, yang ikut hijrah. Yang lainnya semua masih musyrik. Dan sangat dikhawatirkan Bunda Saudah itu nanti diseret kembali kepada agamanya. Kita tahu kan ya, posisi keluarga itu seperti apa, kerasnya. Ya kan ya, Sakran disiksa seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini dalam rangka menyelamatkan agamanya Bunda Saudah. Nah, tapi Rasulullah SAW juga sudah diberikan wahyu oleh Allah. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah pinanganku pada keduanya. Langsung. Cuman waktu itu Bunda Aisyah, nah kenapa kok bukan misalnya ya salah satu. Ini hikmah ya, apa yang dibicarakan oleh para ulama. Bunda Aisyah masih 6 tahun. Ya, yang diurus rumah tangganya Rasulullah ini, ya, itu orang yang jauh lebih tua umurnya. Berapa usianya Fatimah? ABG. Berapa usianya Ummu Kulsum? Di atasnya Fatimah. Janda. Ya, janda dipulangkan dengan tidak terhormat. Kita kan udah pelajari tentang kisahnya Ummu Jamil ya. Di situ ada janda, walaupun masih belum diapa-apain sama suaminya ya. Nah, dan ada gadis. Mereka membutuhkan sosok apa? Ibu. Paham ya? Nah, sementara dari Bunda Saudah itu bisa didapatkan sosok ibu. Mana yang lebih tua, Rasulullah apa Bunda Saudah? Bunda Saudah itu usianya ada yang berpendapat sudah 60-an, ada yang berpendapat 55. Paling muda yang berpendapat 51. Itu pun tetap lebih tua Rasulullah daripada Bunda Saudah. Lebih tua Bunda Saudah daripada Rasulullah. Al-muhim, bukan usia ideal untuk menikah. Tapi Bunda Saudah waktu itu, ya ketika Khawlah menyampaikan pinangannya kepada Bunda Saudah, ya siapa yang nggak mau dipinang Rasulullah? Kenapa? Apa karena Rasulullah tampan semata-mata? Kalau dibilang tampan, iya. Tapi apakah itu tujuan para sahabiah? Bayangin Bu ya nanti di surga. Kita semua di surga bersama Rasulullah SAW. Siapa wanita yang paling tinggi derajatnya selain 4 penghulu wanita di surga? Kira-kira siapa Bu? Istri-istrinya Rasulullah. Tahu ya? Jadi ini adalah satu posisi yang didambakan oleh semua wanita. Ya Bu ya, maka Bunda Saudah pun iya, walaupun usianya udah segitu.
kayaknya aduh gak cocok banget aku ini. Ya, dan waktu itu ketika dipinang, ya, ayahnya berkata, siapa yang meminang? Oh, Muhammad. Oh ya udah. Kalau ayahnya itu yang dipikirkan apa? Kufu apa enggak? Ya, cocok apa enggak? Apa namanya ini nasabnya mana? Lebih tinggi mana? Oh, kalau nasabnya itu Bani Hashim ya udahlah, mau kami. Ya, lebih tinggi Bani Hashim. Mereka bangsawan, Bani Hashim tapi lebih mulia. Paham ya Bu ya? Nah, kemudian tinggallah Bunda Saudah di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu 3 tahun. Bunda Aisyah belum tinggal. Kan kita udah belajar waktu itu ya. Kalau yang masih kecil itu bisa dinikahkan, tapi nggak bisa sekamar dengan suaminya. Nah, dinikahkan tuh hanya kalau zaman sekarang itu tunangan gitu. Nah, tapi diikat, tapi ini dinikahi. Udah nggak boleh untuk yang lain. Nah, ketika haid baru dia diserahkan ke suaminya. Nunggu balik. Paham ya Bu ya? Nah kalau kasusnya putrinya Rasulullah, 2 putrinya Rasulullah, itu tinggal di rumah mertuanya ketika masih kecil itu tadi. Jadi mereka ini diceraikan oleh Utbah dan Utaibah, ya, qabla dukhul. Sebelum digauli, sebelum mereka haid. Paham ya Bu ya? Jadi Rasulullah bukan, ya kalau Rasulullah nggak apa-apa, kalau ini anaknya orang nggak apa-apa, Rasulullah sama juga. Dan dikembalikan dengan tidak hormat sama Ummu Jamil yang judes itu. Ya makanya kalau jadi mertua jangan cerewet-cerewet ya Bu. Yang baik sama mantu ya Bu ya, kasihan Bu anaknya orang. Ya, mantunya juga harus tahu diri. Sudah? Ya, sudah habis waktunya. Sampai situ dulu ya. Sebab pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Saudah. Tafadolna, kalau ada yang bertanya atau mungkin mau menambahkan. Lebih masih Bunda Saudah, kita sambung dengan Bunda Aisyah. Insya Allah nggak terlalu banyak kok lanjutannya. Tapi prosesnya itu setelah Bunda Khadijah ada Bunda Saudah. Iya, 1 tahun. Nah, kemudian Bunda Saudah. Ya, monggo. Ada lagi pertanyaan? Boten? Ya, insya Allah pelan-pelan ya Bu ya. Kita luruskan kesalahpahaman terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang Orientalis ini luar biasa kerja kerasnya. Orang-orang Orientalis itu mereka yang mempelajari Islam tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu luar biasa tujuan apa yang mereka lakukan untuk menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ya, satu hal yang kita harus tahu, yang harus kita garis bawahi, Rasulullah itu bukan orang yang bertindak dengan syahwat, berkata aja enggak, apalagi bertindak dengan syahwatnya. Dan Rasulullah ini maksum, ya, Rasulullah ini dijaga oleh Allah dari dosa. Ya, kenapa? Maksudnya maksum berarti nggak bisa berbuat dosa. Kalau berbuat kesalahan, langsung diingetin sama Allah. Gitu ya, nanti kita akan tahu teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang paling dicintainya. Semoga ini menjadikan kita mempelajari, mendiskusikan tentang bunda-bunda kita, ya, menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Barakallahu fikunna jami'an. Kita tutup dengan istighfar, doa kafaratul majlis ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.